Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian GKJ Sukoharjo. Nah, untuk bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-40 sampai yang ke-43. Nah, kita akan kita akan baca, sampai ke-44. Kita akan baca bersama. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana masa-masa menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan nanti mati dan akhirnya pada hari yang ketiga bangkit. Nah, kebangkitan ini adalah masa Paskah yang kita rayakan. Nah, cerita ini masa di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Dia mengalami kalau di sini dikatakan dia ketakutan ya, karena dia sebagai anak Allah dan dia manusia sejati, dia mengalami ketakutan. Tapi dalam masa pergumulannya ini, Tuhan Yesus sangat-sangat memberikan contoh yang baik. Dia datang kepada Bapaknya untuk tanda kutip dia curhat pada Bapaknya apa yang Tuhan Yesus rasakan. Dan pada saat itu kita tahu di ayat yang ke-43 Allah memberikan jawaban kepada Tuhan Yesus dengan apa? Dengan mengirimkan malaikatnya. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan Yesus Allah Bapa mengirimkan malaikat kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi segala pergumulan. Nah, pada perikop ini kita akan belajar bersama-sama tentang kehidupan anak dan orang tua. Kita belajar dari relasi Tuhan Yesus dengan Bapa di masa Prapaskah ini. Nah, pada kehidupan sekarang mungkin banyak orang yang atau anak sudah jarang ya curhat kepada orang tuanya. Ya, ada beberapa faktor. Mungkin karena memang dari dulu orang tuanya jarang mengajak anaknya berdiskusi, mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, tidak melibatkan anak, sehingga ya tidak ada komunikasi yang baik dengan segala permasalahannya. Atau mungkin orang tua tidak percaya kepada anak, kan Allah cilik ngertimu apa, biasanya kan gitu kan. Nah, mungkin ada faktor-faktor lainnya. Mungkin dari Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semuanya ada yang bisa membantu saya, silahkan diberikan di kolom komentar ya, diskusikan apa sih kira-kira yang membuat relasi orang tua terhadap anak atau anak dalam tanda kutip jarang terbuka terhadap orang tua. Apa sih ya, bisa diberikan di kolom komentar ya, silahkan. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama ya, kita belajar dari relasi Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sebagai anak dan dia dalam sering kesempatan dia berdoa kepada Tuhan, berrelasi baik dengan Tuhan, dan sampai terakhirnya menjelang dia ditangkap, dia pun pergumulan yang dia hadapi dia sampaikan pada Bapa. Dan sebagai Bapa yang baik, Allah Bapa juga memberikan teladan yang baik yang patut kita contoh. Ternyata Bapaknya merespon dengan memberikan kekuatan, dorongan, support kepada Tuhan Yesus untuk misi yang harus dia hadapi dan harus dia jalani. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman pemuda remaja semuanya, mungkin saat ini kita belajar dari Tuhan Yesus ini untuk kita sekarang berani percaya kepada orang tua, khususnya untuk pemuda remaja ya. Segala permasalahan, pergumulan kita sampaikan kepada orang tua kita terbuka kepada mereka, dan kita percaya bahwa orang tua yang baik, kita percayakan bahwa sebagai orang tua yang baik pasti akan juga memberikan solusi, dorongan, support pada kita mungkin segala permasalahan yang kita hadapi. Nah,
ini kita belajar kalau di sejelek-jeleknya orang tua, ketika ada anak yang memiliki pergumulan pasti juga akan memberikan pertolongan ya. Kan kita juga percaya itu, apalagi kita sebagai saudara seiman atau kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu pasti orang tua kita juga dia akan memberikan support, dorongan kepada kita, dan dia pasti juga akan, orang tua kita akan mengerti segala permasalahan yang kita hadapi dan pasti akan juga memberikan solusi. Nah, belajar untuk terbuka kepada orang tua, berani terbuka kepada orang tua, dan kita menjadikan orang tua kita sebagai teman kita, dan orang tua kita akan menjadikan anak juga sebagai teman kita, memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan segala pergumulan yang dihadapi, sehingga anak pun akan kembali berbalik pada kita, terbuka dan memiliki relasi yang baik juga antara anak dan orang tua, akhirnya memiliki relasi yang baik. Nah, kita memaknai masa prapaskah ini untuk mengembalikan hati anak-anak kepada Bapa dan hati Bapa kepada anak-anaknya. Nah, kita mencontoh kehidupan relasi Allah dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dalam kehidupan keluarga kita juga akan mengembalikan relasi kita, anak-anak kita terhadap anak-anak terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.